Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan fikih manhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Masadirul fikihil islami. Ini adalah sumber-sumber fikih islami. Mana sumber di sini sumber hukum. Fikih Islam itu sumbernya apa sih? Pijakannya, dasar hukum pengambilannya apa ini? Ada empat. Qulna, kami mengatakan. Innal fikhal islamiyya huwa majmu'atul ahkami syara'iyyatil lati. Kami mengatakan sesungguhnya fikih Islam. Wah, dianya fikih Islam itu kumpulan dari hukum-hukum syar'i allati amarallah, hukum syar'i yang memerintahkan oleh Allah ibadahu akan hambanya Allah biha dengannya. Hukum. Jadi fikih itu berarti kumpulan hukum agama yang Allah perintahkan kita hamba untuk mengamalkan hukum itu. Wa hadhil ahkamu tarji'u bimajmu'iha ilal masadiril arba'ati taliyah. Bermula ini hukum syara itu kembali ia bimajmu'iha dengan semuanya. Semua hukum syar'i itu kembali ilal masadir arba'ah kepada sumber-sumber yang empat yang berikut. Apa itu empat? Al-Quranul Karim, As-Sunnatus Syarifah, Al-Ijma'u wal Qiyas. Al-Ijma'u al-Qiyas. Nah, inilah sumber hukum fikih. Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quran huwa kalamullah ta'ala. Bermula Quran itu adalah kalam Allah ta'ala. Anzalahu ala Sayyidina Muhammadin yang menurunkan oleh Allah akannya kalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah menurunkan Quran kepada Nabi kita? Liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Agar mengeluarkan ianya Allah. Ya. Ianya Quran itu kalam Allah Ta'ala yang Allah turunkan akannya kalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Liyukhrija supaya Allah mengeluarkan akan manusia dari kegelapan pada cahaya. Jadi yang mengeluarkan Allah kan. Allah mengirim Nabi sebagai pendakwah. Wal maktubu fil masahifil mu'jizi. Dianya Quran itulah yang tertulis dalam mashaf-mashaf yang ada di kita sekarang. Nah, ini al-mu'jizu kita baca. Ataf, naik kepada kalamullah. Dianya Quran itu kalam Allah. Yang Allah turunkan kepada Nabi agar Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Atau kembali ke Nabi juga boleh kan, agar Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Nah, tapi lebih kepada Allah kalau kita lihat ayat Quran itu kan, yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian kalam Allah yang al-mu'jizu, yang melemahkan ia. Nah, kalam Allah yang melemahkan ia. Maknanya dia melemahkan orang yang melawannya, yang menjadi mukjizat. Al-muta'abbadu bitilawati. Kalam Allah yang jadi ibadah dengan membacanya. Nah, rada aneh ibadah ini. Ibaratnya rada ini sedikit. Quran adalah kalam Allah Ta'ala anzalahu menurunkan ianya Allah akannya kalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam liyukhrijan nas agar mengeluarkan ianya Nabi atau ianya Allah akan manusia dari kegelapan kepada cahaya dan dianya Quran al-maktubu itu yang tertulis dalam mashaf. Apa ini khabar lagi itu yang mu'jiz. Tapi biasanya dalam mendefinisikan Quran, mu'jiz ini naik kepada kalam. Kalam yang melemahkan ya. Al-muta'abbadu, kalam yang menjadi ibadah dengan sebab membacanya kalam. Wal Qur'anu wal masdaru wal marja'u li ahkamil fiqhil islami. Dan Quran itu, dianya Quran itu menjadi dasar dan rujukan bagi segala hukum-hukum fikih Islam. Faiza arodat mas'alatun, maka apabila datanglah oleh satu masalah, raja'na qabla kulli syai'in ila kitabillah. Niscaya kita kembali sebelum segala sesuatu kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Bila kita ada permasalahan, cari hukumnya kembali ke Quran dulu, bukan ke yang lain dulu, ke Quran. Itu tugas mujtahidnya, bukan ke hadis dulu, tapi ke Quran dulu karena hadis sifatnya bayan Quran, menjelaskan Quran.
Kenapa kita kembali ke Quran? Raja'na qabla kulli syai', kita kembali sebelum segala sesuatu ila kitabillah, kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Lina bahasaan hukmiha fihi. Supaya kita bahas tentang hukumnya masalah dalamnya Quran, dalamnya kitab Allah. Fa in wajadna fihil hukma akhadna bihi. Maka jika kita dapati dalamnya kitab Allah akan hukum, akhadna bihi. Niscaya kita ambil dengannya hukum. Walam narji ila ghairihi, dan kita tidak akan kembali kepada lainnya kitab Allah. Jadi kitab Allah sumber utama. Nah, ini contoh gambarannya. Faiza su'ilna an hukmil khamri wal qimari. Apabila kita ditanyakan tentang hukum minuman keras, wal qimar, hukum berjudi, wa ta'dhimil ahjari, dan hukum memuliakan batu-batu, wal istiqsami bil azlam, dan hukum mengundi, istiqsam, mencari bagian, mengundi nasib, bil azlam, dengan anak panah. Bila kita ditanyakan apa hukum minum-minuman keras, apa hukum berjudi, hukum memuliakan batu, hukum mengundi nasib, raja'na ila kitabillah, niscaya kita kembali kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Linajida qaulallah, agar kita mendapati, bukan. Niscaya kita kembali kepada kitab Allah Azza wa Jalla, la najidu. Nah, sungguh kita dapati qaulallah, akan firman Allah. La najidu. Bila kita ditanya, kita kembali kepada kitab Allah. Najidu, la najidu, sungguh kita dapati qaulallah, akan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya saja bermula khamar, maisir, judi, ansab. Nah, ansab ini berarti memuliakan berhala. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Itu rijsun, najis. Min amali syaitan, dari pekerjaan setan. Fajtanibuh, maka tinggalkan olehmu akannya semua. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu beruntung. Wa idza su'ilna 'anil bai'i, dan apabila kita ditanyakan tentang jual beli, wa riba, tentang riba, wajadna hukma dzalika, niscaya kita dapati akan hukum demikian fi kitabillah, dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Allah azza min qail. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, menghalalkan oleh Allah akan jual beli, dan mengharamkan ianya Allah akan riba. Ini contoh. Wa idza su'ila 'anil hijab, wa idza su'ilna 'anil hijab, bila kita ditanyakan tentang hijab, wajadna hukmahu, niscaya kita dapati akan hukumnya hijab dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak memperlihatkan oleh perempuan akan hiasannya, auratnya, illa ma dhahara, kecuali apa yang tampak ya darinya zina. Wal yadribna, hendak menurunkan ya bi khumurihinna, dengan khumurnya, dengan pakaiannya, kerudungnya, ala juyubihinna, di atas dada-dada. Nah, ini kita jangan memaknain dulu. Ini gambaran saja. Artinya beliau pengen menggambarkan bahwa hukum pokok itu memang dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Yang nggak ada baru dalam sunnah. Bi khumurihinna, oh ini ada. Bi khumurihinna jam'u khimar. Khumur itu jamak dari khimar. Wahwa ghita'ur ra'si. Dianya khimar itu tutup kepala. Juyubihinna jam'u jaibin. Juyub jamak dari jaibin. Bahwa syakku sobi min nahiyati ra'si. Dia jaib itu lobang baju dari sisi kepala. Jaib berarti leher ya. Leher. Jadi diperintahkan kerudung kita turunkan ke leher, tutup dada. Wal muradu bidharbil khimari 'alal jaibi, dan bermula maksud dengan menutup, ah, nutupnya khimar, atau menaruhnya khimar, atau ya fadrib maknanya nutup, campakkan. Maka bermula yang dimaksud dengan menutupkan khimar kepada jayib, kepada lubang-lubang leher tadi, antas tura alia jismiha. Itu bahwa menutupi ianya si perempuan, alia jismiha, akan bagian atas dari badannya. Bagian atas dari badannya ma'arasi, bersama kepala. Nah, kepala juga nutup dada. Nah, itu intinya. Masya Allah. Wa kadzalika fi qaulin Nabi. Wa kadzalika fi qaulihi ta'ala, dan demikian pula kita dapati hukum khimar tadi dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi.
Kulli azwajika, katakan olehmu bagi istri-istrimu, wa banatika, bagi anak perempuan-perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan bagi wanita-wanita kaum beriman, yudnina. Ya, niscaya hendak yudnina, mendekatkan, merendahkan oleh mereka semua. Alaihinna, di atas mereka, min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Ini kita manain begitu aja dulu, ada makna di depan. Zalika adna, demikian itu lebih lebih dekat. Ayu arafna, bahwa mereka dikenal, fala yu'zain, maka mereka tidak akan disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Yudenina maknanya yurkhina. Ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi agar Nabi memerintahkan istrinya, putri-putri Nabi, wanita-wanita Muslim kan, agar mereka semua yudenina, ayurkhina, menurunkan. Yurhi, menurunkan tabir, kayak kita menurunkan tabir jendela. Yughtina, menutupi oleh mereka wujuhahunna, akan wajah-wajah mereka. Wa a'tafahunna, dan kelembutan-kelembutan mereka. Nah, ini ayat pertama. Secara khusus keluarga Nabi pakai, kalau di sini pakai nutup wajah, berarti kayak cadar gitu ya. Yurkhina, menurunkan mereka, wa yughtina, menutup oleh mereka wujuhahunna, wajah-wajah mereka, wa a'tafahunna, kelembutan-kelembutan mereka. Ya. Jalabibihinna, apa makna jalabibihinna? Jam'u jalbabin. Jalabib itu jamak dari jalbab. Ini kitab ini rada ibaratnya rada harus kita baca dulu beberapa kali baru kita paham gayanya. Ini saya baru pertama kali baca. Jadi kitab baru, nggak pakai urut-urut atau. Langsung aja jalabibihinna. Ya. Nggak wajalabibihin. Mestinya wajalabib. Dianya jalabib itu jamak jalbab. Bahwa ridaul ladzi yasturu kamilal badan. A'aliyaha a'aliyahu wa asafilahu. Dianya jilbab itu rida yang menutup ia seluruh badan, a'aliyahu, bagian atasnya badan dan bagian bawahnya badan. Jadi jalabib itu baju, bukan jilbab bahasa kita. Baju, kayak baju gamis gitu, menutup seluruh badan. Hmm, menutup seluruh badan, bagian atasnya dan bagian bawahnya namanya jilbab, jalabib. Adana akrob. Li'an tumayyaza, bahwa dibedakan asyarifatul afifatu, akan wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang terjaga, min ghairihinna, dari selain mereka. Fala yu'zaina, maka mereka tidak akan disakiti, bitta'arudi lahunna, dengan didatangi bagi mereka, maksudnya dengan diganggu bagi mereka. Masya Allah. Wahakadha yakunul Qur'anul Karim, dan demikianlah adalah Quran yang mulia itu huwa al-masdarul awalu, itu menjadi dasar yang pertama li ahkamil fiqhil islami, bagi hukum-hukum fikih Islam. Lakin al-Quran al-Karima lam yaksud bi ayatihi kulla juz'iyatil masail. Tetapi Quran yang mulia itu tidak bermaksud ia dengan ayat-ayatnya kulla juz'iyah, akan setiap juzuk-juzuk dari masalah. Ini maksudnya begini. Sumber hukum pertama yaitu Quran. Tapi Quran tidak bermaksud ia dengan ayatnya. Quran tidak bermaksud untuk menjelaskan segala mendetilnya masalah. Enggak. Kadang kayak sholat pokok aja kan. Hakimus sholat, cara sholatnya. Enggak semuanya dijelaskan dalam Quran maknanya. Sehingga perlu ada sumber lain untuk menerangkan Quran. Di Quran beliau pengen bilang gitu. Lakin Al-Quran Al-Karim, tetapi Quran yang mulia lam yaksud. Tidak bermaksud ia. Nah, di ayat ini dengan ayat-ayatnya kulla juz'iyatil masail, akan seluruh bagian-bagian masalah. Nah, watabiyina ahkamiha, dan tidak bermaksud ia dengan ayat-ayatnya tabiyina, akan menjelaskan ahkamiha, seluruh hukum-hukumnya masalah. Wanasa 'alaiha, dan akan mengnas di atasnya masalah. Tidak. Walau fa'alat, jadi kalau memperbuat ayatnya Quran akan demikian, lakana yajibu ayyakuna adhafa ma huwa alaihi al'an. Kalau memperbuat ianya Al-Quran akan demikian, sungguh ada ianya Al-Quran itu wajib. Bahwa ada ianya Quran itu adhafa, berkali lipat, adhafa ma, berkali lipat dari ma, yang dianya Quran di atasnya ma sekarang. Berkali lipat ma, yang dianya ma, yang dianya Quran di atasnya ma sekarang. Ya, andaikan semua bagian-bagian kecil pun dijelaskan dalam Quran,
Sampai tafsirnya berarti Quran harus tebal banget kata beliau ya. Nah, berkali-kali lipat dari Quran yang ada sekarang. Wa innama nasal Qur'anul Karim 'alal aqaidi tafsilan. Hanya saja mengenas, mana mengenas menjelaskan oleh Quran yang mulia kepada akidah-akidah nisbah tafsil, nisbah mendetil ya. Kalau Quran mendetil, nah, kalau akidah itu jelas dalam Quran. Hanya saja menjelaskan oleh Quran yang mulia kepada akidah nisbah menguraikan mendetil panjang lebar. Wal ibadati wal muamalati ijmalan, menjelaskan oleh Quran yang mulia kepada ibadah dan muamalah nisbah umum saja. Warasamal khututal ammah, menggambarkan ianya Quran akan garis-garis yang umum lihayatil muslim, untuk kehidupan muslim. Wa ja'ala tafsila dzalika lisunnatin nabawiyah, menjadikan ianya Quran akan menguraikan demikian, demikian garis-garis umum yang ada dalam Quran, menjadikan ianya Quran akan menguraikan demikian lisunnatin nabawiyah, bagi sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang menjelaskan detailnya. Permasalahan sebagai contoh. Amar al-Qur'anu bis salah, memerintahkan oleh Quran untuk salat. Walam yubayyin kaifiyatiha, dan tidak menjelaskan ianya Quran akan caranya salat. Wala adada rakaatiha, dan tidak pula bilangan rakaatnya salat. Wa amara biz zakati, memerintahkan oleh Quran untuk berzakat. Walam yubayyin miqdaraha, dan tidak menjelaskan oleh Quran akan kadarnya zakat. Wala nisabiha, dan tidak pula nisabnya zakat. Walal amwal allati, dan tidak pula harta-harta allati tajibu tazkiyatuha, yang wajiblah oleh menzakatkannya harta. Wa amara bil wafa'i bil uqud, memerintahkan oleh Quran untuk menunaikan, untuk setia dengan janji, untuk menepati janji. Walam yubayyinil uhuda sahihata allati, dan tidak menjelaskan oleh Quran akan janji-janji yang sahih. Janji allati yajibul wafa'u, yang wajiblah oleh menunaikan, yang wajiblah oleh setia menunaikan biha dengannya janji. Nah, wa ghairu zalika minal masaili kasirun, dan lain-lain dari demikian dari segala 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 masalah itu yang banyak. Bermula selain demikian dari masalah-masalah itu banyak banyak banget contoh. Lidzali, karena ini kan Al-Qur'anu martabatan murtabitan bisunnatin nabawiyah. Karena ini adalah Quran itu sangat terikat, murtabit, terikat bisunnatin nabawiyah, dengan sunnah Nabi. Nah, litabyini tilkal khututil ammah, untuk menjelaskan demikian garis-garis umum. Quran sangat terikat dengan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi nanti menjelaskan garis umum dalam Quran. Wa tafsili ma fihi minal masailil mujmalah, dan menguraikan ma yang ada ia dalamnya Quran dari masalah-masalah yang umum. Masalah yang umum dalam Quran dijelaskan oleh sunnah Nabi. Yang kedua, sumber hukum yang kedua yaitu as-sunnatus syarifatu, sunnah yang mulia. Bismillah. Wa sunnah ya kullu ma nuqila anin nabi. Bermula sunnah itu, dianya sunnah itu setiap apapun yang dinukilkan akan dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, apa itu mah, perkataan, atau fi'lin, perbuatan, atau takririn, atau takrir, persetujuan, takrir persetujuan Nabi, pengakuan. Famisalul qauli, maka contoh kaul itu ma akhrajahul Bukhari, sesuatu hadis yang mengeluarkan akannya hadis oleh Imam Bukhari, kaum muslimun, dan oleh Imam Muslim, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, Nabi berkata, sibabul muslimi fusuqun, bermula mencaci maki orang muslim itu fasik. Waqitaluhu kufrun, dan bermula membunuh orang muslim itu kafir. Ini ucapan Nabi ini. Hadis juga. Misalul fi'li, contoh perbuatan. Perbuatan Nabi juga hadis. Itu ma rawahul Bukhari, sunnah. Itu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma su'ilat, manakala ditanya akan Aisyah, maka yasna'u Rasulullah. Apa itu? Makana, apakah itu yang ada ianya sesuatu itu, yasna'u, berbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih, di rumahnya. Apa yang Nabi kerjakan di rumah? Qalat, Aisyah berkata, karena yakunu adai Nabi itu, yakunu adaya fi mahnati ahli, dalam pekerjaan keluarganya, dalam pekerjaan keluarganya. Maknanya Nabi bantu keluarga. Fa idza hadaratis shalah, maka apabila tibalah oleh waktu salat, qoma ilaiha, berdiri ya Nabi kepadanya salat. Nah, ini kan
Sayyidah Aisyah menggambarkan perbuatan Nabi. Ini hadis. Mih mahnati ahli. Mahnati ahli artinya musa'adatuhum fima hum fihi min amal. Membantu mereka, membantu mereka pada ma yang berumlah mereka itu padanya ma dari amal. Membantu mereka pada pekerjaan mereka. Berkata ayahnya Aisyah karena ada ayahnya Nabi itu ada ayah itu fi mahnati ahli dalam membantu keluarganya. Mahnah artinya musa'adah. Musa'adah kata beliau. Pemisalut takriri bermula contoh takrir itu marawahu Abu Dawud. Hadis yang meriwayatkan akan hadis oleh Abu Dawud. Anna Nabiya bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Melihat oleh Nabi akan seorang laki-laki yang sedang sholat ia. Sedang sholat ia ba'da sholat subhi sesudah sholat subuh rakaat ini dua rakaat. Sesudah sholat subuh berjamaah ada lagi laki-laki yang sholat dua rakaat. Ya, Nabi berkata, sholat subhi rakaatani, sholat subuh itu dua rakaat. Kok ada tambahan lagi dua rakaat? Kalau rajul tadi berkata, ini lam akun sallaitu raka'ataini lataini qoblahuma. Sungguhnya aku belum sholat. Belum adalah aku itu yang aku sholat. Belum adalah aku itu yang aku sholat. Maknanya aku belum sholat. Raka'ataini lataini. Dua rakaat yang sebelum keduanya dua rakaat subuh. Fasallaituhuma al-an. Maka aku sholat akan keduanya sekarang. Ketika laki-laki itu memberikan jawaban, nggak dijelaskan namanya siapa. Fasa kata Rasulullah. Maka diamlah oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nggak nanya lagi. Ini menunjukkan bahwa boleh kan? Ini laki-laki ini mengqadha atau salat sunnah qabliyah subuh sesudah subuh. Fa'tubira sukutuhu ikraran. Maka dianggap akan diamnya Nabi sebagai ikrar, sebagai persetujuan dari Nabi, sebagai persetujuan ala masyru'iyyati salati sunnatil qabliyah kepada disyariatkan salat sunnah qabliyah ba'dal fardhi. Salat sunnah qabliyah boleh sesudah fardhi. Liman lam yusalliha qablahu bagi orang yang belum salat ia akannya. Salat sunnah qabliyah qablahu sebelumnya fardhu. Nah, ini contoh. Nah, dikit lagi. Manzilatus sunnah, kedudukan sunnah Nabi. Wa sunnatu tu'addu fil manzilati saniyati ba'dal Qur'anil Karim. Bermula sunnah Nabi itu dianggap akan dianya sunnah dalam kedudukan yang kedua. Sesudah Quran yang mulia. Min haitsur ruju'a ilaiha dari segi kembali kepadanya sunnah. Artinya dalam segi dia sebagai rujukan itu punya kedudukan kedua. Ya sudah rujuk ke Quran, rujuk ke sunnah. Artinya innama narji'u awalan ilal Quran. Hanya saja kita kembali terlebih dahulu kepada Quran. Fa illam najidil hukma fihi raja'na ila sunnah. Maka bila tidak kita dapati akan hukum dalamnya Quran, kita kembali ke sunnah. Fa idza wajadnahu fiha. Bila kita dapati akannya hukum tadi dalamnya sunnah, amil nabihi. Kita amalkan dengannya hukum. Kama laukana fil Qur'anil Karim. Sebagaimana jikalau ada ayatnya hukum dalam Quran. Hukum itu bila kita temukan dalam Quran kita amalkan, nggak ada dalam Quran kita temukan dalam sunnah pun kita amalkan. Syaritotan antakuna sabidatan. Syaritotan. Ya, hal keadaan sunnah itu yang disyaratkan. Antakuna sabitatan bahwa ada ianya sunnah itu sebut. Ani rasuli dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sana dan sahihin awasan. Jadi syarat sunnah baru jadi rujukan. Sana itu harus sebut. Harus benar-benar itu diyakinkan bahwa itu sabda Nabi. Ya. Artinya sahih sanatnya dan seluruhnya yang berkaitan dengan ilmu hadis. Dengan sanad yang sahih atau hasan minimal. Nah itu. Wazifatus sunnatin nabawiyah. Ini tugas. Wazifah tugas. Tugas sunnah Nabi. Wazifatus sunnatin nabawiyah innama hiya tawdihun wa bayanun. Bermula tugas sunnah Nabi hanya saja dianya sunnah taudih. Itu menjelaskan. Taudih mentaudihkan, menerangkan. Wa bayanun menjelaskan. Lima ja'a fil Quran. Bagi sesuatu yang datang ya dalam Quran. Dalam Quran ada hal yang belum jelas dijelaskan oleh sunnah. Fal Qur'anu kama qulna. Maka bermula Quran sebagaimana telah kami katakan nassa ala sholat. Itu telah menjelaskan dianya Quran kepada sholat. Bisyaklin mujmalin dengan bentuk yang umum. Faja'atis sunnatu. Maka datanglah oleh sunnah Nabi. Fafassalat. Maka menguraikan, menjelaskan ianya sunnah. Kaifiyatis sholati akan cara-cara sholat. Al-qawliyati wal amaliyah. Cara-cara sholat.
Nah, al-qauliyata, cara-cara salat, cara yang berkaitan dengan perkataan, qauliyata, naan kepada kaifiyah, akan cara-cara salat yang qauliyata yang berkaitan dengan perkataan, wal amaliyata dan yang berkaitan dengan amalan perbuatan. Jadi Nabi itu menjelaskan Quran, kan? As-sahih dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh sesungguhnya Nabi itu berkata, ya Nabi, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat akan aku yang salat, yang aku salat. Sebagaimana engkau melihat akan aku usalli. Hal keadaan aku itu yang aku salat. Jadi usalli ini jumlah jadi maf'ul kedua raaitu. Sallu salatlah kamu sebagaimana raaitu, engkau melihat, raaitumu, engkau semua melihat akan aku usalli, aku salat. Nah ini. Jadi Nabi salat maknanya Nabi menjelaskan salat yang ada dalam Quran. Wa kadzalika bayyanati sunnatu a'malal haji, demikian pula menjelaskan oleh sunnah akan pekerjaan-pekerjaan haji wa manasikahu dan manasik-manasiknya haji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'khudhu anni. Hendaklah engkau mengambil dariku manasikaku, makan manasik-manasik kau. Cara melakukan ibadah haji. Wa bayyanatil uqudal jaizata, dan telah menjelaskan oleh sunnah akan akad-akad yang boleh. Wal uqudal muharramata, dan akan akad-akad yang diharamkan fil muamalah, dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari. Wa ghairiha, dan lainnya muamalah. Kadzalika syara'ati sunnatu ba'dha ma sakata anhul Qur'an, demikian pula mensyariatkan oleh sunnah akan sebahagian sesuatu sakata yang diam darinya sesuatu oleh Quran, walam yubayyin hukmahu, dan tidak menjelaskan oleh Quran akan hukumnya. Ada hal-hal yang kadang nggak disyariatkan dalam Quran, datang hadis menjelaskannya. Mislu tahrimit takhattumi bidzahab. Demikian itu seperti mengharamkan bercincin dengan emas. Dalam Quran nggak ada haram berpakai cincin emas, kan? Nah, mislu tahrimit takhattumi bidzahab. Seperti haram bercincin dengan perak emas, walau besil hariri ala rijal, dan haram memakai sutra kepada laki-laki. Khulasatul qauli, bermula kesimpulan pendapat, kesimpulan perkataan itu, inna sunnata hiyal masdarusani. Sesungguhnya sunnah, dianya sunnah itu masdarusani, sumber yang kedua ba'dal Qur'anil Karim, sesudah Quran yang mulia. Wa innal amala biha wajibun, sesungguhnya beramal dengannya sunnah itu wajib. Wahiyya daruratun li fahmil Qur'ani wal amali bih. Dan dianya sunnah itu daruriyah, penting banget, li fahmil Qur'an, untuk memahami Qur'an, wal amali bihi, dan untuk beramal dengannya Quran. Nah, titik dulu nih, kita simpan lagi dua poin lagi, ijma dan qiyas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.